Kamu pernah kehilangan seseorang, dan kamu tahu persis seperti apa rasanya di hari-hari pertama. Bukan hanya perasaan, tapi fisik. Dada yang terasa berat, perut yang menolak makan, tidur yang datang dan pergi tanpa aturan. Tubuhmu bereaksi, seolah sesuatu di dalam dirimu rusak. Itu bukan imajinasimu. Duka adalah peristiwa biologis yang nyata. Perubahan kadar kortisol, gangguan ritme sirkadian, penurunan fungsi imun yang bisa diukur dengan alat medis. Dan inilah yang tidak pernah diajarkan di sekolah manapun. Kamu bukan satu-satunya makhluk di planet ini yang mengalaminya. Pada tahun 2018, seekor orka betina bernama Tahlequah melahirkan anaknya di perairan Pasifik Barat Laut. Bayinya hidup selama kurang dari 1 jam. Yang terjadi setelah itu, tidak ada dalam buku teks sains manapun pada saat itu. Tahlequah membawa tubuh bayinya di atas moncongnya selama 17 hari. Sejauh lebih dari 1.600 km. Ia menyelam, tubuh bayinya tenggelam, dan ia menyelam lagi untuk mengambilnya kembali ke permukaan. Berulang-ulang, selama 17 hari. Para peneliti yang mengikutinya dari kapal tidak bisa menjelaskan apa yang mereka saksikan dengan bahasa yang mereka miliki. Karena bahasa yang mereka miliki belum dirancang untuk momen seperti itu. Pertanyaan tentang apakah hewan merasakan kehilangan adalah salah satu pertanyaan paling sulit dalam ilmu pengetahuan. Bukan karena jawabannya tidak ada, tapi karena untuk menjawabnya dengan jujur, kita harus menghadapi sesuatu yang tidak nyaman. Kemungkinan bahwa batas antara manusia dan hewan dalam hal emosi jauh lebih tipis dari yang pernah kita asumsikan. Mari kita mulai dengan apa yang bisa diukur. Ketika seekor hewan kehilangan anggota kelompoknya, ada perubahan yang bisa dideteksi secara biologis. Kadar kortisol naik, pola perilaku berubah, tidur terganggu, nafsu makan menurun. Ini bukan interpretasi, ini data yang bisa diukur dengan alat yang sama yang digunakan untuk mengukur duka pada manusia. Tapi apakah angka-angka itu berarti sesuatu secara subjektif? Apakah ada sesuatu yang terasa seperti kehilangan di balik kortisol yang naik dan tidur yang terganggu? Itu adalah pertanyaan yang berbeda. Dan untuk menjawabnya, kita perlu melihat perilaku. Gajah adalah tempat paling banyak penelitian tentang duka hewan dilakukan. Untuk alasan yang baik. Mereka hidup dalam struktur sosial matrilineal yang kompleks, memiliki memori yang berlangsung puluhan tahun, dan telah berevolusi di lingkungan di mana ikatan sosial adalah perbedaan antara hidup dan mati. Ketika seekor gajah mati, anggota keluarganya tidak langsung meninggalkannya. Peneliti di Amboseli, Kenya, salah satu studi jangka panjang terbesar tentang gajah di alam liar, mendokumentasikan perilaku yang berulang dan konsisten. Gajah yang selamat mendekati tubuh yang mati. Mereka menyentuhnya dengan belalai mereka, organ sensorik utama yang mengandung lebih dari 40.000 otot individual. Mereka berdiri di sana, kadang selama berjam-jam. Tidak makan, tidak bergerak dari tempat itu. Yang lebih mengejutkan adalah apa yang terjadi kemudian. Gajah yang kehilangan anggota keluarga telah diamati kembali ke lokasi kematian berulang kali. Hari, minggu, bahkan bulan setelah kematian terjadi. Mereka menyentuh tulang-tulang dengan belalai mereka. Mereka membawa potongan tulang panjang dengan mulut mereka sebelum meletakkannya kembali. Joyce Poole, salah satu peneliti gajah paling senior di dunia, menggambarkan perilaku ini sebagai sesuatu yang tidak bisa ia jelaskan tanpa menggunakan kata yang selama bertahun-tahun ia hindari dalam konteks ilmiah, kesedihan. Tapi gajah bukan satu-satunya. Simpanse telah didokumentasikan melakukan sesuatu yang membuat para primatologis tertegun selama beberapa dekade. Ketika seekor simpanse muda mati, ibunya tidak selalu melepaskan tubuhnya. Ada kasus yang terdokumentasi di mana ibu simpanse membawa tubuh anaknya yang mati selama berminggu-minggu. Ia memangkunya, membersihkannya dari lalat, membawanya saat kelompok bergerak dari satu tempat ke tempat lain. Ini bukan perilaku yang memiliki fungsi survival yang jelas. Membawa tubuh yang membusuk tidak memberi keuntungan biologis apapun. Tidak ada penjelasan evolusioner yang rapi untuk perilaku ini. Kecuali satu, sesuatu dalam sistem kognitif simpanse itu menolak untuk menerima bahwa yang ada di tangannya bukan lagi yang dulu ia kenal. Pada tahun 2017, tim peneliti yang mempublikasikan studi di jurnal Scientific Reports mendokumentasikan sesuatu yang lebih mengejutkan lagi. Mereka mengamati seekor ibu simpanse membawa tubuh bayinya yang telah mummified selama lebih dari 2,5 bulan. Selama periode itu, perilaku ibu itu terhadap tubuh bayinya berubah secara bertahap. Intensitas perawatan menurun, frekuensi interaksi berkurang. Seolah-olah ada proses yang sedang terjadi. Sesuatu yang, jika kita melihatnya pada manusia, akan kita sebut sebagai penerimaan bertahap.
Para peneliti sangat berhati-hati dengan interpretasinya. Tapi, salah satu dari mereka menulis sesuatu yang sulit diabaikan. Perilaku ini mungkin mencerminkan kapasitas untuk memproses kehilangan, suatu proses yang kita bayangkan sebagai eksklusif milik manusia. Lalu ada lumba-lumba. Lumba-lumba hidup dalam kelompok sosial yang disebut pod. Pod adalah unit yang anggotanya saling mengenal secara individual, berkomunikasi menggunakan nama panggilan unik, dan memiliki hubungan yang berlangsung bertahun-tahun. Ketika satu anggota pod mati, yang lain telah diamati berenang dalam formasi di sekitar tubuhnya, menyentuhnya dengan sirip mereka, menolak untuk meninggalkannya. Ada kasus yang terdokumentasi di mana seluruh pod menahan diri dari makan selama 1-2 hari setelah kematian anggotanya. Tidak ada penjelasan metabolik untuk ini. Lumba-lumba lapar, makanan tersedia, mereka tidak makan. Peneliti Cetacea menyebutnya sebagai vigil, ritual penjagaan. Dan mereka menggunakan kata ritual dengan sangat hati-hati. Karena kata itu membawa implikasi tentang kesadaran dan makna yang ilmu pengetahuan belum bisa konfirmasi sepenuhnya. Tapi implikasi itu semakin sulit untuk diabaikan. Karena semua spesies yang menunjukkan perilaku ini, gajah, simpanse, lumba-lumba, orca, memiliki satu kesamaan yang signifikan. Otak yang besar relatif terhadap ukuran tubuh mereka, struktur sosial yang kompleks, dan kehidupan yang sangat bergantung pada ikatan jangka panjang dengan individu tertentu yang tidak bisa digantikan begitu saja. Dalam bahasa evolusi, ini masuk akal. Jika hubunganmu dengan individu tertentu dalam kelompok memiliki nilai survival yang tinggi, jika kehilangan mereka berarti kehilangan pengasuh, pelindung, atau mitra yang tidak bisa digantikan, maka memiliki sistem yang mencatat kehilangan itu dengan cara yang kuat dan bertahan lama adalah sesuatu yang bisa dipilih oleh seleksi alam. Duka, dalam perspektif ini, bukan kelemahan. Ia adalah penanda biologis dari ikatan yang cukup kuat untuk memiliki nilai survival. Tapi penjelasan fungsional ini tidak menjawab pertanyaan yang sebenarnya. Apakah ada sesuatu yang terasa? Apakah Tahlekuah merasakan sesuatu saat ia membawa bayinya selama 17 hari di atas moncongnya? Apakah ibu simpanse itu merasakan sesuatu yang kita kenali sebagai kesedihan saat ia membersihkan tubuh anaknya dari lalat? Neuroscience punya beberapa petunjuk. Gajah, simpanse, dan lumba-lumba semuanya memiliki spindle neurons, sel saraf khusus yang pertama kali ditemukan pada manusia dan dikaitkan dengan empati, kesadaran sosial, dan pemrosesan emosi kompleks. Sel-sel ini ditemukan di insula dan anterior cingulate cortex, dua area yang pada manusia secara konsisten aktif dalam pengalaman kesedihan dan kehilangan. Ketika gajah berdiri di atas tulang anggota keluarganya, ada kemungkinan bahwa area-area otak yang sama yang aktif saat manusia berduka juga aktif di dalam otak gajah itu. Tidak ada yang bisa memastikan apa yang terasa, tapi arsitektur neurologisnya ada. Dan mungkin itu sudah cukup untuk membuat kita berhenti sejenak. Karena selama ribuan tahun, manusia membangun identitasnya sebagian besar di atas keyakinan bahwa ada jarak yang sangat jauh antara kita dan hewan lain. Bahwa emosi, kesadaran, dan pengalaman subjektif adalah wilayah eksklusif manusia. Setiap kali sains menemukan bukti yang menyarankan sebaliknya, kita memindahkan batas itu sedikit lebih jauh, mencari hal berikutnya yang membuat kita unik. Tapi data tentang duka hewan menyarankan sesuatu yang berbeda, bahwa kemampuan untuk merasakan kehilangan, untuk mencatat dengan cara yang dalam dan bertahan lama bahwa seseorang yang penting telah pergi, mungkin bukan sesuatu yang manusia ciptakan. Mungkin itu adalah sesuatu yang jauh lebih tua yang kita warisi dari cabang evolusi yang sama yang menghasilkan gajah, simpanse, dan orca. Bahwa ketika Tahlekuah membawa bayinya selama 17 hari di atas perairan Pasifik, ia tidak melakukan sesuatu yang aneh atau tidak dapat dijelaskan. Mungkin ia melakukan sesuatu yang sangat-sangat manusiawi, atau lebih tepatnya, kita yang melakukan sesuatu yang sangat-sangat seperti orca.